semuanya, kembali lagi di YouTube Uham Kata Podcast. Oke, hari ini gue gak sendirian, soalnya bakal ditemenin sama si cewek unyu sebelah gue dulu nih. Halo, siapa namanya? Nama aku Safira Felita Marcelina, biasa dipanggil Cantik. Ya kalau gue udah tau lah ya. Nah, Vira, Ya, sekarang lagi jomblo apa udah ada pasangan hidup? iya punya pacar dong. Punya pacar, tapi mau nikah gak? Iya mau dong. Emang gak mau nikah? Mau sih gue, cuma belum ada yang mau diajak nikah gitu. Belum ada atau belum punya uang buat nikah? Gak bercanda. Kan tapi kan bukan uang doang, perlu mental. Oh iya benar. Ya kan? Nah, kalau sekarang hubungan lo gimana sama cowok lo? Baik-baik aja. Langgeng gua, sombong nih gua sedikit. Emang udah berapa bulan? Apa berapa tahun? Aduh jangan gitu dong. Ya baru sih pacarannya, cuman deketnya udah lama. Tapi kayak serasa sudah beribu-ribu tahun bersamanya gitu. Alah, gue tahu lo gak mau kayak gitu biar gak berantem doang. Iya emang. Cuman kayak ini di depan kamera aja. Nanti di belakang nggak tahu. Ya udah, semoga nanti hubungannya baik-baik aja sih. Amin. Kalau Kavina gimana Kavina? Nah kalau gue juga sama sih, masih seumur jagung lah. Tapi kita alhamdulillah udah punya rencana yang jelas ke depannya gitu. Kita udah ngomongin lah, kita kira-kira mau pacaran sampai kapan ya. Terus nanti kita siap buat nikah sampai kapan ya. Udah ngobrol ke arah situ sih. Walaupun nih awalnya berawal dari jalanin aja dulu gitu. Kenapa kalau misalnya orang tuh harus punya prinsip jalanin dulu gitu, kayak wasting time gak sih? Kenapa kalau nggak langsung to the point aja gitu, kayak ya udah ayo gas lah mau kemana gitu? Nah, karena pasti orang yang milih jalanin aja dulu, kayak gue milih awalnya jalanin aja dulu kan, gak mau ada komitmen lah, gak mau pacaran. Karena sebelumnya udah pernah yang namanya pacaran bertahun-tahun, Fir. Tapi nggak ditinggal jadi nikah gitu. Kenapa gak jadi? Kenapa jadi gue yang nanya nih? Gantian gue mulu yang nanya. Ayo gimana? Nah berarti gue dulu. Kalau gue waktu itu pacaran 5 tahun ya kan? 5 tahun. Bisa nyicil motor itu 5 tahun? Terus udah nih gue pacaran 5 tahun. Kita udah sempet mau tunangan juga, tapi nggak jadi. Kenapa? Karena ternyata ada hal yang nggak bisa disatukan gitu, antara mana orang yang bisa dijadiin pacar sama orang yang jadi pasangan hidup gitu, Fir. Jadi gue ngerasa nih orang nggak bisa nih jadi pasangan hidup. Ada hal-hal yang nggak bisa gue terima, ada kebutuhan yang tidak terpenuhi. Misalnya gue butuh sosok yang kayak gini nih. Oh ini nih nggak ada dalam diri dia gitu, Fir. Terus akhirnya gue putus, ketemulah yang baru ini. Tapi pacaran lama belum tentu nikah. Tapi kan lu nih, pertanyaannya lu pacaran 5 tahun nih, berarti lu tahu dong kekurangan dia. Iya. Dan berarti selama 5 tahun ini lu bisa dong nerima kekurangan dia. Nah itu namanya terlalu pede. Tau gak kenapa? Enggak. Terlalu pede karena lo ngerasa lo bisa mengubah seseorang menjadi sesuai yang lo mau, yang lo butuhkan gitu. Padahal nyatanya gak ada orang yang bisa berubah 100%. Kenapa lu berpikir bahwa dia bisa berubah dengan apa yang lu mau? Maksudnya kayak ya lu harusnya juga mempunyai prinsip kalau ya udah dia berubah dengan versi dia tersendiri gitu, tapi bukan dengan alasan lu harus berubah, ini yang gue mau loh gitu. Jadi kayak karena itu tadi balik kita punya kebutuhan masing-masing kan. Kita pengen nih sosok yang kayak gini gitu. Kalau misalnya dia pribadinya memang udah sangat positif gitu, nggak ada yang perlu diubah kan. Berarti di sini ada hal yang memang negatifnya nih dari dia. Let's say misalnya dia orang yang toksik gitu, kita kasih kesempatan dong buat dia berubah, biar kita bisa nerima apa adanya gitu. Ternyata ya emang gak bisa dia gitu, nggak bisa jadi sosok yang bisa jadi pasangan hidup. Sedih banget sih. Lu apa? pernah pacaran lama terus nggak jadi nikah atau gimana? Enggak sih, soalnya gue masih kecil kak. Coba kita lihat, gue masih 19 tahun nih, muka gue masih kayak bocil kan. Kalau gue pernah pacaran lama tuh waktu SMP sih. SMA nggak tahu kenapa pada selingkuh. Karena lagi hormon lagi ABG ya, iya, lagi ABG. ABG-nya tuh ada banget gitu kan. Iya, aduh gue mau cerita nanti di band lagi, gue takut. Gue nggak bercanda. Gue deg-degan di sini, sumpah kayak lagi ini kursi panas. Iya. Pernah atau tidak gitu kan. Padahal mah iya, gue pokoknya apa sih tadi pertanyaan, lupa gue kak. Pertanyaannya apa ya?
pernah nggak ditinggal nikah pacaran udah lama, jadi pacarannya sama siapa, nikahnya sama siapa? Enggak, kalau ditinggal nikah. Dan memang dia udah kayak ada pembahasan menuju jalan yang menyempurnakan agama lah, yaitu menikah gitu. Tapi kan selama ini gue kalau dapet pacar gue diselingkuhin terus kan, kayak belum ada tuh pembahasan buat kayak gitu, makanya tiba-tiba dapet yang ngajak serius. Padahal dulu gue kalau banyak tugas ngeluhnya pengen nikah terus. Sekarang udah dapet gue nangis gitu kayak anjir dosa gue. Doa gue gitu ya, doa gue dikabulkan oleh Tuhan gitu kan. Terus kan sekarang kamu mau nikah nggak sama aku, tar dulu kuliah masih banyak. Iya bener. Sampai akhirnya ngajak terus, tapi gue malah jadi takut karena gue takutnya kayak di TV-TV gitu loh. Taunya pas udah nikah gue dijadiin pembantu ini itu gitu kan. Sama gue juga nggak setuju banget sih sama orang-orang yang kayak after nikah nih awalnya kita baik, cowoknya baik, ternyata pas udah nikah kok malah seakan semua tanggung jawab itu diberikan ke istrinya, termasuk ngurus rumah, ngurus anak, itu kan padahal tanggung jawab bersama antara suami dan istri kan. Padahal kan zaman Nabi juga nggak ada ya silsilah kayak gitu. Kalau misalnya cewek tuh yang emang harus ngurusin pekerjaan rumah gitu kan. Makanya itu yang gue takutnya ketika emang kayak apalagi terburu-buru untuk menikah gitu. Karena jujur waktu gue dulu masih bocil banget, ini kan masih bocil aja, bocil banget tuh kayak mikirnya kayaknya gue nikah harus sama orang kaya nih, karena pasti gue mikirnya gue hidup gue enak ya, gue mau apa-apa enak gitu. Tapi sekarang makin gede kayaknya kaya doang tuh nggak cukup, kayak kita tuh harus ngelihat emang dia tuh gimana sih memperlakukan wanita seperti apa gitu kan. Kalau terus kita harus ngelihat dia dididik sama keluarganya gimana, dia menyayangi, yang paling utama tuh dia menyayangi ibunya tuh seperti apa. Karena ketika dia bisa menyayangi ibu dia sebaik mungkin, pasti dia bisa memperlakukan kita pun sebaik mungkin gitu. Betul. Jauh banget ya pembahasannya. Iya. Kaya itu bakal kalah sama yang nyaman. Betul. Based on his personality tentunya. Iya benar. Tapi kalau dikasih dia tuh mau kan? Ya mau dong. Iya, kan buat beli susu pakai apa? Iya benar. Nah tapi kalau di lingkungan lo sendiri nih, lika-liku hubungan yang kadang teman-teman lo sering alamin tuh kayak gimana sih? Misalnya gimana nih misalnya? Nah misalnya apakah tadi kan kalau lo diselingkuhin nih, terus kalau gue ketemu sama orang yang toksik nih, terus kalau teman-teman lo rata-rata gimana? Kayaknya emang karena gue punya temen yang begitu sama sih Kak, kita kayak satu grup tuh diselingkuhin, bener-bener diselingkuhin, kayak yang bilang alasannya mau fokus sekolah bilangnya. Taunya beberapa hari kemudian punya pacar baru, ternyata pas diselidikin udah selingkuh gitu. Jadi ya udah sama-sama nasib aja gitu. Jadi semuanya nasibnya kita sama gitu. Kalau Kakak gimana? Kalau gue tadi karena yang toksik itu tadi kan, tapi gue juga pernah sih diselingkuhin. Tapi di sosial media juga rata-rata kalau nggak antara toksik ya selingkuh. Karena itu jauh gitu. Penyebab. Gak tahu kenapa ada apa dengan dunia ini. Iya. Tapi kalau dampak nih, kalau kadang orang pisah ada yang sampai galau, ada yang kena mental breakdance gitu, atau bahkan ada yang sampai bunuh diri kan. Jeleknya amit-amit banget nih kan. Nah, dampak yang bikin seseorang nih rentan berpisah dalam sebuah hubungan tuh apa sih? Kayak dia sebenarnya udah pernah nih pacaran, terus dia pacaran sama orang baru ya kan. Terus kok dia nggak betah dalam satu hubungan itu, terus akhirnya dia berpisah. Apakah punya trauma atau gimana? Mungkin kalau dari yang gue rasain trauma sih, kayak gue pernah dapet yang toksik kan. Itu tuh emang awalnya tuh gue mikir kalau misalnya cinta bisa mempengaruhi mental tuh mungkin apa kayak peluangnya sedikit lah, kayak apaan sih mental doang gara-gara cinta gitu kan. Bener-bener kayak bahkan gue tuh sama cowok tuh takut, padahal kan cowok tuh nggak salah, maksudnya cowok lain tuh nggak salah apa-apa, yang salah tuh mantan gue. Itu karena emang bener-bener dia bikin gue trauma sampai gue ngeluarin artikel. Tapi emang ada positifnya tuh, gue bisa bikin semua tugas gue yang bikin artikel gue sangkut pautin sama kejadian itu dan gue dapet nilai A. Jadi gue ada terima kasihnya juga sih sama mantan gue. Sama sih gue juga, ini sekarang proposal skripsi gue juga tentang mantan gue. Iya, jadi kadang emang di setiap musibah ya ada hikmahnya. Oke. Jadi itu untuk yang toksik kan. Kalau untuk yang selingkuh mungkin kadang kasihannya tuh kalau misalnya trauma selingkuh tuh ketika ada cowok yang bener-bener dateng, emang dia tulus, terus tapi ternyata si ceweknya punya trust issue. Nah, dan itu aku waktu itu kayak gitu, karena aku mikir ini
ini tuh pasti endingnya bakal sama aja kan, karena aku mikir kalau orang pacaran pasti punya 2 ending dong, putus atau enggak nikah. Aku bakal dapet yang mana nih? Terus emang pas dia ngedeketin tuh ya awalnya bilang nikah, sedangkan aku belum siap. Aku mikirnya kayak ini pasti aku diselingkuhin, pasti gitu. Cuman tapi seiring berjalannya waktu kayak mendapatkan gambaran-gambaran hidup, jadi ya semakin dewasa lah. Gue awalnya sama yang baru ini juga gitu. Gimana? Gue bilang awalnya gue komitmen dulu kan, nggak mau karena itu tadi gue masih trauma sama yang lama. Bahkan sampai sekarang pun kayak gue masih ada rasa takut kalau gue bilang dia posesif nih, padahal enggak, normal aja. Cuma karena gue pernah diperlakukan seperti itu, jadi ngerti gak sih? Ngerti. Ada rasa kayak untuk menjaga diri gue dengan lebih lagi. Dan itu pun kayaknya yang terjadi ke orang-orang lain yang justru sampai akhirnya mati rasa lah. Kenapa harus komitmen? Kenapa harus komitmen? Karena itu tadi, gue takut sama yang namanya hubungan pacaran. Gue nganggep pacaran nih bakal nyakitin lo gitu. Kan antara putus atau lanjut. Gue gak mau nih ada di fase yang mana gue harus putus, harus berantem, teriak-teriak segala macam. Nah itu gue gak mau. Tapi ternyata ini orang yang berbeda. Ya semoga aja ya. Semoga. Amin ya Allah. Seberapa sering nih lo ngeliat anak muda yang kena mental selain lo, selain kita? Mungkin ada beberapa sih. Kalau misalnya, tapi rata-rata temen terdekat gue yang diselingkuhin tuh nggak yang kayak trauma kayak ya udahlah ada cowok lain tinggal cari gitu kan. Kalau ini cuman ada temen dekat gue, dia tuh emang kayak udah dia tuh kayak menganggap pasangan tuh tulang rusuk gitu, kayak ketika dia ditinggalin bilangnya emang si cowok itu mau fokus kuliah, mau fokus ngejar cita-cita katanya, karena dia kepala keluarga kan. Yang kita nggak ada yang bisa nyalahin kalau kayak gitu, tapi sampai akhirnya dia mau nikah. Temen aku ini sampai kayak self harm, kayak misalnya dia nyoba bunuh diri, tapi dia emang cuma cerita ke aku. Terus sama aku sampai kayak ini tuh udah di luar batas wajar kan. Itu maksudnya kayak lu ngelakuin kayak gini cuman demi cowok kayak gitu, emang ini nggak ada, maksudnya lu bisa ngelakuin kegiatan lain kayak misalnya kayak gue bikin artikel kayak apa kayak gitu. Tapi sampai akhirnya seiring berjalan waktu diomongin kayak ya udah, ya karena emang harus dirangkul mungkin kayak orang kayak gitu tuh, jadi dia bisa ngelupain semua masalahnya. Nah, bagi gue juga untuk orang-orang yang mungkin pernah sampai self harm atau dia mungkin kesehatan mentalnya sekarang lagi buruk ya, percayalah bahwa lo itu lebih berharga dari apapun yang ada di dunia ini. Lo berhak mendapat treatment yang jauh lebih baik dari cowok lo nanti. Dan orang apapun ya, siapapun itu nggak ada yang berhak bikin diri lo jadi menyakitkan itu. Jadi yang lo perlu lakuin sekarang adalah harus bertahan dan cintain diri lo sendiri sih, karena lo so worth it itu. Nah, gimana Sam? Iya, bahkan kadang aku suka mikir juga gini loh Kak. Kadang kita diputusin tuh nggak semuanya itu salah gitu, karena kemarin tuh kasus selingkuh aku itu diputusin, aku dapet cowok yang lebih better kan. Kayak kadang aku mikir kalau misalnya dulu gue nggak diputusin sama dia, gue nggak akan ketemu nih kan. Terus kadang emang dibalik apa ya, yang hal-hal yang kita nilai mungkin ini Allah kok bisa kena ke kita kayak gini, ternyata bener ini tuh mungkin ada rencana yang emang lebih baik ke depannya gitu. Jadi untuk melatih kita juga gitu, walaupun ya menyedihkan gitu. Ada pembelajaran yang memang harus sakit sih gitu. Nah kadang nih pembelajaran yang sakit ini itu juga disebabkan karena katanya terlalu cinta ya, jadi cinta buta lah atau apa. Nah kalau bagi lo sendiri dan bagi gue, kalau gue terlalu cinta itu punya 2 dampak, ada positif sama negatif. Nah positifnya adalah ketika lo memang dicintai dengan setulus hati sama seseorang gitu, tapi notabene tidak berlebihan gitu, karena di sini sesuatu yang berlebihan itu kan nggak baik, apalagi sampai melebihi cinta lo pada Tuhan lo sama Allah gitu kan nggak baik juga kan. Nah jadi di sisi lain negatifnya pun sama, ketika lo mencintai seseorang berlebihan melebihi Tuhan lo, keluarga lo, bahkan diri lo sendiri, itu yang akan membawa dampak buruk bagi lo itu tadi, akhirnya terpuruk dan lain sebagainya kan. Karena udah di luar kapasitas manusia lah gitu. Kalau lo gimana?
Iya, kalau misalnya dari gue sendiri, kalau misalnya dampak negatif tuh, kita kan karena kita terlalu cinta ya, jadi kita udah punya ekspektasi ke depannya nih kita bakal gimana gitu kan. Kayak apalagi kalau orang bucin-bucinnya tuh gak akan pernah mikir kita ke depannya, misalnya kayak iya aku sayang kamu, aku gak akan ninggalin kamu, aku janji kok. Anggap itu pasti semua pernah digituin kan. Iya, makanya kadang gue pernah baca quotes kalau misalnya ketika lo lagi bucin, walaupun kita bucin kadang suka sampai bodoh sampai ke tulang lah gitu. Kita tuh apa yang kita omongin ke pasangan kita tuh emang harus dipikirin. Jadi kayak oke, kalau misalnya dia tuh cowok bilang ke gue nggak akan ninggalin gue gitu. Gue tuh tahu ini lagi bucin-bucinnya nih cowok ngomong kayak gini. Karena hampir semua cowok tuh pasti ngomong kayak gini gitu. Jadi ketika bucin apa yang kita omongin tuh coba pikirkan, karena bisa atau tidak, dan itu bisa menjadi dampak negatifnya nanti ketika yang akan datang ya. Jadi lah ekspektasi gue kan lu nggak akan ninggalin gue, kenapa lu ninggalin gue? Nah itu bisa kayak nyebabin dia jadi mungkin bisa benci ke orang itu. Kita nggak menutup kemungkinan juga dia bakal mungkin bisa benci sama diri dia sendiri, benci sama orang-orang sekitar kayak gitu. Kalau untuk positifnya sih dari gua, karena terlalu cinta mungkin kita bisa nerima dia apa adanya ya. Karena emang mungkin beberapa ada yang sulit menerima apa adanya, tapi kalau misalnya emang dia benar-benar tulus, jadi kayak gimana pun dia, kekurangan dia, apapun dia gitu, kita bakal nerima aja gitu sampai gimana gitu. Mencintai semua kekurangan. Nah ini mencintai semua kekurangan itu kan salah satu faktor yang penting banget menurut gue dalam hubungan yang serius ya, yang jangka panjang, hubungan mau nikah lah gitu. Nah kalau lo sendiri nih, lo kan tadi cowok lo dia udah usianya udah matang, dan alhamdulillah udah mapan kan. Alhamdulillah. Nah sebagai seorang pasangan nih, kalau kita kan cewek nih kan, ada nggak sih persiapan matang yang harus kita lakuin dulu nih sebelum ke hubungan pernikahan? Kalau lo gimana nanti? Kalau gue saat ini ya, ini jujur banget, semenjak gue dapet pacar gue yang sekarang ini yang ngajak nikah, TikTok gue semua di FYP nikah, kayak seolah-olah ayo nikah gitu, kayak gue tuh terdorong buat nikah gitu. Terus ditambah atasan gue udah tunangan, gue kayak wah ini orang sekitar kenapa gitu, kayak kok ini mendukung gue untuk ke jenjang yang lebih serius. Padahal gue tuh gak ada kepikiran awalnya, gue tuh malah kadang yang gue pikir tuh nanti gue bisa nggak ya, gue kayak mamah gue kayak ngurusin suaminya. Terus kalau gue ngeliat di TikTok kayak yang keren gitu ya, nyiapin baju buat suami, terus kayak nyiapin makanan, gue bisa nggak ya? Itu yang gue pikirin. Tapi yang paling gue pikirin, keluarga dia bisa nggak ya nerima gue yang kayak emang gue freak kayak gini gitu. Sedangkan kayak kalau dari sudut pandang gue kan keluarga dia tuh lebih kayak muslimah gitu. Kalau gue kan kayak bad girl lah, anjay. Enggak, bercanda. Ntar gue langsung gak direstuin habis ini. Enggak, bercanda. Iya, maksudnya kayak lingkungan keluarganya tuh emang alim lah, alim, agamis. Banget. Sedangkan gue make rok aja gue angkat kan gitu. Gue tuh takutnya emang mereka nggak bisa nerima gue, itu doang. Jadi makanya setiap dia kayak ngajak nikah tuh, gue tuh selalu mikir kayak keluarga lu bisa nggak ya nerima gue yang kayak gini. Ditambah lagi keluarga dia kan emang nggak suka sama, bukan nggak suka sih, kayak lebih pengen kalau misalnya punya istri itu jangan kerja gitu. Sedangkan gue tuh orangnya nggak bisa diem. Gue bilang gue pengen kerja gitu. Gue tuh takut keluarga dia tuh nggak bisa menerima keputusan yang mau gue ambil gitu. Ntar akhirnya nggak jadi nikah, gue sedih gitu. Enggak dong, jangan gitu dong. Itu kan semua bisa dikomunikasikan kan. Apalagi melihat sosok lo yang seperti ini sekarang dengan karir lo, menurut gue sangat worth it lah untuk dijadikan seorang menantu idaman. Amin. Gimana kalau kakak gimana? Kalau gue persiapan sebelum nikah ya, yang emang gue juga udah mulai mempersiapkan diri gitu loh. Walaupun yang nggak tahu nikahnya kapan kan. Jadi kamu mau kapan gitu? You said. Abis ini langsung sebar undangan. Enggak dong, kan nikah butuh duit ya kan. Iya. Tapi yang nomor pertama itu sebenarnya bukan selalu soal materi ya. Ya walaupun kalau cowok ya lebih baik udah mapan gitu. Bener. Tapi kalau pertama menurut gue itu adalah mental. Bener. Di antara kedua pasangan, mau itu suami atau istri, mental itu menurut gue yang paling penting lah. Gimana cara lo menjadi istri yang baik, bagaimana lo harus memperlakukan suami lo, udah siap belum untuk melayani suami lo secara
lahir dan batin, begitupun pula dengan sang Suami. Terus setelah nikah, udah siap belum jadi ibu? Gimana, tahu nggak cara parenting yang baik untuk anak, ya nggak sih? Terus gimana nanti pembagian tugas rumah, pembagian keuangan, itu harus dikomunikasikan di antara dari sekarang. pasangan, ya kan? Itu kan dipersiapkan secara mental, karena banyak juga mereka yang gagal atau akhirnya berpisah karena itu tadi, nikah karena euforia aja. Mereka nggak tahu komitmen apa yang bakal dibuat, nggak tahu pasangan gue sebenarnya ini cocok nggak ya untuk diajak nikah gitu. Habis mental, baru finansial gitu. Duit ya, duit. Kalau Duit itu nomor 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Iya, berikutnya kan duit gitu. Iya. Karena kita ya realistis lah. Benar. Nikah butuh makan, suami juga harus menafkahi istri. Gitu. Terus juga ada tadi persetujuan kan, ceweknya boleh kerja nggak atau harus jadi ibu rumah tangga aja nggak, itu kan harus ada kesepakatan dari awal gitu. Dan kalau gue sendiri, gue juga nggak menuntut suami yang harus kaya raya ya, karena menurut gue be rich itu lebih penting daripada marry rich gitu. Oke. Kalau misalnya dari kakak sendiri kan tadi ada yang berpisah ya. Menurut kakak tuh sebenarnya berpisah itu kan emang gak bagus ya, apalagi gak disukai nama Tuhan gitu. Tapi sebenarnya pasti kan ada faktor-faktor ya di dalamnya. Ambil contoh misalnya cewek sama cewek yang dijodohin, kita nggak tahu dia saling suka atau enggak nih, tapi karena dia nurut sama orang tuanya, dia nikah nih. Dan semakin berjalannya waktu taunya berpisah. Gimana nih? Kalau ini kan sebenarnya kita jadinya nggak terlalu tahu banyak kan tentang dia dan hubungannya kayak gimana. Karena ada beberapa perjodohan yang berhasil, ada juga yang enggak. Tapi selain itu, hal-hal yang bikin orang berpisah selain perjodohan juga ada banyak banget gitu. Nah, ini disclaimer juga buat teman-teman semua, kalau di luar sana mungkin memang banyak banget ya persoalan dan masalah lainnya yang enggak kita tahu dan mungkin membuat mereka harusnya berpisah. Bener. Gitu. Di luar yang kita omongin nih. Nah, Safira, kalau misalnya pas lagi pacaran, biasanya paling sering tuh nongkrong kemana? Kalau nongkrong banyak sih, nggak bisa disebutin, soalnya kayak aku kan di sini ngerantau ya, nggak bisa yang kayak satu tempat gitu, nggak bisa. Jadi kemana aja aku. Kalau makan? Kalau makan paling makanan disukain ya. Aku paling makanan disukai bebek. Ih sama. Kalau gue juga sering banget, biasanya kalau lagi pacaran nih, makan siang di mana ya? Kadang gue tuh suka banget bebek, karena apalagi bebek goreng, bebek Madura tuh gue suka banget. Karena kalau menurut gue daging bebek tuh lebih enak daripada daging ayam. Nah biasanya nih gue itu sering banget makan siang atau makan malam di bebek BKB nih. Kan dia cabangnya banyak banget ya. Karena bebeknya tuh menurut gue empuk gitu. Kadang kalau bebek di ada yang keras ya. Iya, suka ada yang keras. Nah, kalau gue makan di sini pasti dapat bebek yang empuk. Nah, nih salah satunya ini nih. Kita bakal makan hari ini. Nah, buat teman-teman di luar sana yang lagi pacaran, mau lagi makan, yuk sekarang kita makan dulu bareng bebek BKB. Tapi BTW gede banget ya. Gede banget. Ini emang harus pacaran aja yang makan ini ya? Enggak juga sih, yang sendiri juga nggak apa-apa. Ini sendiri nggak apa-apa. Soalnya ini ada bisa scan lagu juga nih, keren juga ya ini bungkusnya. Nah, oke, yuk langsung aja kita makan. Nah, ini tadi kita udah cobain sedikit karena kita kan masih harus lanjut syuting ya. Nah, after syuting baru kita habisin. Nah, ini tadi pas udah aku cobain si bebeknya ini, bebek muda goreng tuh ya, empuk banget, lembut juga. Tapi si bebeknya ini warnanya hitam itu bukan karena gosong guys, karena dia digoreng pakai bumbu kluwek. Jadi rasanya tuh makin mantap banget. Tapi aku juga enak kok. Enak kan? Sama-sama empuk ya. Nah terus, lalu. Nah dia itu juga punya 3 varian sambal nih. Ada yang sambal bawang, ada sambal mangga, sama si sambal hijau. Apalagi khusus yang sambal mangganya ini tadi ya, bener-bener seger, super fresh, pedesnya dapet. Terus mangga mudanya juga berasa banget. Dan buat kalian nih yang gak suka makan pedas,
Sambal hijau ini cocok banget buat kalian. Terus dia juga punya sayur asem nih. Kalau misalnya kalian di take away itu ditaruh di box kayak gini. Sayur asemnya juga seger dari sayuran yang berkualitas. Plus dia juga jual es buah. Nah ini es buahnya tuh dia dalamnya ada kelapa sama ada alpukat dan buahnya juga benar-benar buah berkualitas. Jadi rasanya itu super seger banget. Pokoknya enak banget ya. Aku sering banget pokoknya pesen BKB entah itu dine in atau take away. Nah buat kalian nih seluruh Civitas dan juga mahasiswa UHAMKA, BBBKB kasih corporate discount sebesar 15% untuk dine in di semua outlet BBBKB loh. Wah mantep banget kan. Nah syaratnya tuh gampang banget. Kalian tinggal datang aja ke restoran BBBKB terdekat manapun. Terus kalian tinggal tunjukin kartu pelajar atau kartu mahasiswa. Habis itu langsung deh dapat diskon. Enak banget kan. Nah makanya langsung aja makan di BBBKB restoran terdekat kalian. Oke. Nah makasih buat yang udah nonton. Saksikan terus podcast kita di episode selanjutnya. Terima kasih. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. see you. Bye bye.